Tentu ini sudah harus berbekal kemampuan bagaimana melakukan evaluasi. Asesmen itu asesmen itu juga bentuk evaluasi. Apa yang dibutuhkan atau kompetensi apa yang harus dikuasai guru dalam hal evaluasi ini? Sebenarnya mulai dari perencanaan ya, pelaksanaan, pengelolaan, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau evaluasi akhir ya, kemudian harus mengisi lapor, harus melaporkan ke orang tua, itu kan nanti posisinya di proses pengambilan keputusan. Termasuk ketika anak ini sudah tuntas apa belum, itu sudah bentuk pengambilan keputusan. Kemarin sudah kita bahas apa bedanya pengukuran, asesmen, evaluasi, sudah kan? Ya. Nah, kalau sekarang evaluasi atau asesmen itu menjadi titik perhatian utama di saat guru mau mengajar gitu kan, berarti posisi pelaksanaan evaluasi itu kan di awal pembelajaran diutamakan. Yang kemarin mungkin kita lebih ke proses atau ke hasil, proses dan hasil. Nah, yang di kurikulum Merdeka ini asesmen yang di awal. Kalau di tengah kan kita bisa ada evaluasi dasar tulis ya. Ada evaluasi formatif, ada evaluasi, kalau mau evaluasi keterampilan ada evaluasi kinerja, evaluasi proses. Awal pembelajaran. Ya, mungkin juga bisa di akhir pembelajaran, tapi itu menjadi asesmen awal bagi pembelajaran berikutnya kan begitu. Jadi kalau sudah ada penilaian akhir, barangkali nilai awal sebelumnya itu bisa menjadi asesmen diagnostik siswa juga. Nah, apa yang perlu dikuasai di tahap perencanaan? Kan harus tersedia banyak komponen ya untuk kita melakukan evaluasi itu. Yang pertama juga merancang sistem evaluasi. Kalau apa namanya
awal itu guru ada program tahunan, program semester gitu ya. Nah itu juga evaluasinya nanti selama satu semester itu kalau evaluasi macam apa saja, itu berarti merancang sistem evaluasinya. Atau katakanlah asesmen diagnostik. Tadi kan ada asesmen diagnostik itu mau ada yang melakukan kognitif dan mau melihat juga kemampuan kognitif. Terus apa yang kita pikirkan? Saya mau melakukan asesmen kognitif, non kognitif. Apa yang kita pikirkan? Di sisi perencanaan. Ini. Benar ya? Dan kemarin pengertian pengukuran penilaian adalah kita membandingkan objek yang diukur yang dinilai dengan menggunakan instrumen tertentu, melalui metode tertentu, menghasilkan ukuran yang kualitatif atau yang kualitatif. Pengukuran yang kualitatif, penilaian yang kualitatif. Kalau evaluasi sampai pada tahapan pengambilan keputusan. Apa yang harus dipikirkan lagi? Yang pertama tentu tujuan ya. Tujuan asesmen itu apa? Kemudian metode, instrumen, pengolahan, rancangan pengolahannya mau seperti apa? Gitu kan? Analisisnya. Ini juga hasil yang diharapkan. Yang kognitif juga sama. Kita mau melihat kemampuan kognitif dalam bidang apa? Tadi kalau misalnya gaya belajar, kita ingin tahu gaya belajarnya bagaimana, gitu kan? Ada sekian siswa, kalau satu kelas itu cuma 32 ya. Ini kelas ideal ya untuk di SD. 28 sampai 32, kalau kelasnya 60 sampai 70 itu. Kemarin Daljam 1 ya di Papua itu satu kelasnya 70 bagaimana? Tidak ada gurunya, ya, jadi dia ngajar 70. Ya, jadi tujuannya apa dulu? Kemampuan non kognitif apa yang mau kita ungkap? Kebiasaan belajar, presentasi apa enggak? motivasi, atau Satu kelompok. gaya belajar, emosi. Bukan kan? Apakah dengan cara yang sama mengungkap masing-masing itu? Bukan. Ini kan yang buat topik satu kan presentasi. Jadi kan tidak tiba-tiba, dia mau asal ya nanti emosi anak tanpa ada bekal, tanpa ada perencanaan. Topik satu 2/2 saya ketemu itu. Ya saya topik 2 ya sekarang. Oh, mau melihat Kayaknya tujuannya nanti kan kita bisa mengelompokkan siswa sesuai lingkaran gaya belajar. Mau di mana Mbak? Oh, berarti lanjut. Apa? Ya. Jadi kita ingin tahu gaya belajar siswa. Harapannya nanti kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kalau kita fokuskan gaya belajar itu ke tiga macam, ada yang metode apa yang kita pakai untuk mengungkap gaya
gaya belajar siswa itu kita bisa menggunakan metode apa? Nah, metode itu hanya ada dua. Metode itu hanya ada dua. Apa? Metode pengumpulan data bersama kan? Kuantitatif. Ada yang lain? Itu pendekatan penelitian kalau mau pendekatan kuantitatifnya. Itu dia ada dua tes. Bedanya apa? Ini tanda bedanya? Sudah ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Kira-kira kalau mau melakukan siswa sesuai dengan gaya belajar itu kita pakai yang tes atau yang non-tes? Non-tes. Non-tes itu ada macam apa saja? Wawancara, kan gitu ya, saya singkat-singkat ya. Observasi, questionnaire, checklist, inventory, macam-macam ya. Macam-macam. Yang mana yang mau dipakai? Gaya belajar itu bisa observasi kan? Bisa diamati. Bisa. Berapa lama mengamatinya? Susah atau tidak? Artinya kita juga perlu menentukan cara yang efektif, yang mudah, yang tidak menyulitkan kita, yang tidak perlu kita susah payah gitu. Misalnya kalau memudahkan siswa yang checklist gitu ya, jadi siswa tinggal checklist gitu. Kalau misalnya kan harus jawab ya. Nah, mau pakai checklist katakanlah mana? Ya sebenarnya kan berarti harus buat ya, harus buat instrumen yang bisa mengelompokkan, membuat kelompok ini dengan seperti aja. Bukan kemampuan mengembangkan instrumen jadi dibutuhkan di situ. Gitu. Oh, tadi yang dicontoh itu pertanyaan-pertanyaan yang ketika dijawab checklistnya atau kalau yang tadi contoh tadi kan pertanyaan apa yang kamu lakukan ketika belajar di rumah gitu ya, kebiasaan kamu bagaimana dan seterusnya. Kira-kira cara mengolahnya bagaimana kalau itu dijawab? Susah ya? Tujuannya tadi kita ingin mengetahui siswa ini masuk kelompok auditory, visual atau kinestetik dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terbuka tadi. Mudah nggak kira-kira? Susah kan? Jadi mungkin bisa dengan checklist. Checklist itu di sini ada aspek gitu ya. Kemudian di sini ada ciri untuk yang auditory. Ini yang kinestetik, ini yang visual. Soalnya nanti siswanya tinggal mengklik tuh. Oh, aspek ini saya auditory, yang ini saya di kinestetik, yang ini auditory lagi. Nah, bagaimana kita mengolah kemudian, walaupun itu juga guru punya hak mengolahnya itu ya. Tapi perlu paham, perlu tahu ilmunya kayak gitu. Apa kriteria
apa kriteria si siswa itu masuk kelompok auditor? Apa kriteria masuk ke kinestetik? Apa kriteria masuk ke visual? Dari checklist yang sudah kita kembangkan tentunya. Kan mungkin juga siswa itu tidak serta-merta auditor terus gitu ya. Mungkin dalam satu sisi kadang juga visual, kadang juga kinestetik. Sehingga tidak bisa kemudian pokoknya kalau yang diisi dicetak itu auditor itu masuk kelompok auditor. Kalau padahal mereka juga masuknya apa cetaknya menyebar itu. Kinestetik ya ada centangannya, yang auditor juga centangannya ada, visual juga ada. Ini ada pengolahan, ada analisis, sama atau beda pengolahan dan analisis? Pengolahan itu kalau dari evaluasi mulai dari coding, scoring, koreksi, kemudian tabulasi, lalu mengubah skor menjadi nilai, itu pengolahan. Analisis kalau nilainya seperti itu, mana yang tuntas, mana yang tidak tuntas, mana yang masuk auditory, mana yang masuk kinestetik, kan gitu. Jadi kan nanti ini kan jawaban satu siswa. Nah ini siswanya ada banyak. Ini auditornya ada 10 katakanlah, kemudian ini siswanya 5, kemudian si B ini auditornya ada 7, ini 8, ini berapa? 5. Kemudian di sini ada 9, katakanlah 5, ini dari mana? Berarti ini soalnya pertanyaannya ada 20 gitu ya, ada 20. Sehingga kalau kita sudah membuat tabel seperti ini, siapa yang masuk auditor, siapa yang masuk kinestetik, siapa yang masuk visual, itu kan kita perlu punya kriteria. Nah analisisnya ini kita gunakan kriteria. Atau mau kita nilai, kita ubah skornya itu menjadi nilai juga boleh juga. Tapi harus bisa kemudian mendapatkan ketentuan diberi dia masuk kelompok auditor jika bagaimana, kelompok visual jika bagaimana, kelompok kinestetik jika bagaimana. Ya kalau misalnya ini 0, ini 20, itu kan gampang ya. Ini 20, ini 0, ini 0. Oh yang ini masuk ke visual, yang ini masuk ke kinestetik, yang 20 di sini masuk yang auditory. Ya, itu kan perlu ada kesiapan, perlu ada pemahaman ya. Atau mau pokoknya yang pilihannya paling banyak itu adalah gaya belajar dia, kayaknya begitu ya. Nah kalau yang pilihannya paling banyak gaya belajar dia kan berarti ini auditory, ini kinestetik, auditory, yang visual. Kan guru punya kewenangan ya, guru punya kewenangan melakukan proses penilaian, tapi harus punya dasar bahwa apa yang dilakukan itu benar. Seperti yang ranking tadi ya, kalau Anda baca buku dasar-dasar evaluasinya Prof. Suharsini, nilainya itu ketika dijumlahkan begitu saja di ranking,
A, B, C, D, E itu urut rankingnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setelah dihitung dengan nilai standar tadi, yang tadinya ranking 5 itu harusnya ranking 1. Yang tadinya ranking 1 harusnya ranking 5. Itu kan bisa diprotes orang tua. Kenapa? Karena gurunya salah meranking. Ya, salah meranking. Makanya sebenarnya lebih adil ranking itu adalah per mata pelajaran atau kalau per mata pelajaran kan nilainya itu setara gitu ya. Mana yang tinggi dari IPS sampai ranking bawah itu sama-sama IPS. Tapi kalau sudah beberapa mata pelajaran, kita perlu ubah menjadi nilai standar tadi, apakah T-score atau Z-score. Ada di bukunya Bu Suarsi itu. Jadi ternyata salah gitu ya. Ketika kita meranking hanya dengan menjumlahkan begitu saja. Tapi setelah menggunakan nilai standar, berubah total rankingnya. Ya sama dengan ini. Untuk melakukan asesmen awal diagnosis tadi, kita harus menguasai bagaimana teknik evaluasi. Gitu. Ini yang gaya belajar. Tadi kalau mau melihat emosi, bagaimana? Apakah sama? Begitu. Kecerdasannya apa? Harus disesuaikan. Ya sama, kita mengukur panjang papan dengan panjang meja dengan berat meja, itu kan kesemuanya juga harus berbeda. Tidak mungkin kita mengukur berat meja pakai meter panjang. Ya sama, kita mau melihat gaya belajar, kita mau melihat emosi, mau melihat motivasi, mau melihat minatnya, itu tentu menggunakan alat ukur yang harus disesuaikan. Nah, reportnya kan yang diukur itu sesuatu yang tidak kelihatan, abstrak. Ya kan, motivasi itu ada di dalam diri siswa. Minat itu ya ada di tersembunyi di dalam diri siswa. Sementara guru bisa mengukur kecerdasan